Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yadeh Reza dengan NIM C1C021189 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi perpajakan dengan judul hutang pajak, penagihan pajak, dan terhapusnya hutang pajak, disusun oleh saya sendiri. Pada pertemuan kali ini saya mengangkat beberapa masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hutang pajak. Yang kedua, bagaimana timbulnya hutang pajak. Selanjutnya, apa itu penagihan pajak. Kemudian bagaimana mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya yaitu bagaimana terhapusnya hutang pajak. Oke, lanjut langsung materi. Nah, apa itu hutang pajak? Teman-teman ada yang tahu apa itu hutang pajak? Saya mengambil pengertian dari Undang-Undang Dasar Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Mengatakan bahwasanya hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunganya, denda, ataupun kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Nah, kemudian hutang pajak adalah hukum publik, berbeda dengan hutang biasa yang diatur dengan hukum perdata. Jadi perbedaan hutang pajak sama hutang biasa itu perbedaannya dari dasar hukum ya teman-teman. Kalau hutang pajak itu hukum publik, sedangkan hutang biasa itu diatur dengan hukum perdata. Oke, next. Nah, lalu bagaimana dapat timbulnya hutang pajak tersebut? Ada dua konsep di sini. Yang pertama itu menurut ajaran formil, yang kedua yaitu menurut ajaran materi. Jadi ajaran formil mengatakan bahwasanya hutang pajak itu dapat timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus pajak. Nah, sedangkan ajaran materi mengatakan bahwasanya hutang pajak itu dapat timbul juga jika ada sesuatu yang menyebabkan text-based trend, yaitu rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Nah, di sini ada tiga yang dapat menimbulkan yang dapat menimbulkan hutang pajak tersebut. Yang pertama yaitu ada perbuatan. Perbuatan ini misalnya pengusaha melakukan impor barang, maka mereka dapat terutang pajak negara. Kemudian keadaan, misalnya mereka memiliki harta bergerak dan juga harta tidak bergerak, maka mereka juga terutang oleh pajak gitu, utang pajak. Mereka juga memiliki utang pajak. Nah, kalau dalam hal peristiwa ini, misalnya mereka mendapatkan hadiah undian seperti kuis di TV gitu. Nah, tanpa sengaja mereka juga memiliki utang pajak begitu ya. Oke, next. Penagihan pajak. Penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau si wajib pajak tersebut melunasi hutang pajak dengan diperingatkan dulu, sekaligus memberikan surat paksa. Nah, kemudian penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita oleh fiskus gitu. Siapa sih penanggung jawab pajak ini? Penanggung pajak ini, si penanggung pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab membayar pajak. Nah, kalau badan yang bertanggung jawab misalnya itu lembaga perusahaan begitu ya, tanpa sengaja mereka melakukan aktivitas atau kegiatan yang itu bisa dibebankan kepada pajak gitu. Jadi mereka juga bertanggung jawab membayar pajak. Kalau untuk orang pribadi itu ialah pajak bangunan bisa jadi begitu ya. Itu juga mereka tertanggung atau terhutang pajak negara begitu. Ini saya berikan contohnya, itu ada fiskus pajak atau orang yang menagih pajak. Nah, dan ini adalah pengusaha, bisa jadi pengusaha ya, yang membayar pajak gitu. Ketika pengusaha tersebut lupa membayar pajak atau mungkin terutang kepada pajak, maka akan diperingatkan terlebih dahulu oleh badan pajak gitu ya. Nah, apabila juga tidak didengarkan, maka si fiskus pajak akan memberikan surat paksa untuk membayar pajak begitu. Nah, surat paksa ini berlaku 2 kali 24 jam.
Apabila tidak ada tanggapan dari si penanggung jawab pajak tersebut, mereka juga tidak mendengarkan atau mereka belum juga membayar, maka Badan Pajak dapat melakukan penyitaan. Si fiskus pajak tersebut dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang si penanggung jawab pajak tersebut. Jadi dan surat paksa ini bersifat hukum ya teman-teman, sama halnya seperti keputusan pengadilan begitu. Jadi benar-benar ada hukumnya tetap. Apabila tidak dibayar, maka mereka berhak menyita barang-barang dari si penanggung pajak tersebut. Oke, next. Nah, lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana mekanisme penagihan pajak tersebut? Mekanismenya ada beberapa. Yang pertama yaitu diberikan teguran terlebih dahulu, diberikan teguran. Dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKP KD, ataupun SKP KDT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Nah, surat teguran ini tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Nah, jadi tidak diberikan surat teguran apabila seorang penanggung jawab pajak tersebut memberikan kepastian mereka akan mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya mereka juga akan membayar begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu melalui surat paksa. Ini langkah kedua, melalui surat paksa apabila tidak didengarkan juga. Gitu. Nah, surat paksa ini adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak ini bisa kalau mereka terlewat gitu ya, mungkin ada kenaikan atau bunga. Nah, kedudukannya itu di depan hukum sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap gitu. Nah, seorang badan pajak itu tidak dapat melakukan berlanjut ke penyitaan apabila belum 2 kali 24 jam surat paksa dikeluarkan. Begitu yang saya sebutkan tadi. Jadi 2 kali 24 jam dulu, kita tunggu dulu bagaimana respon dari si penanggung jawab tersebut. Apabila tidak ada respon, maka kita berhak atau seorang fiskus pajak itu berhak melakukan penyitaan begitu terhadap barang-barang yang telah dijanjikan oleh si penanggung jawab pajak ini pada awal-awalnya begitu. Next. Nah, ini tahap penyitaan. Apabila sudah diberikan surat paksa tetapi tidak didengarkan juga, tidak membayar juga, maka akan dilakukannya penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai jaminan begitu ya. Nah, ada ketentuannya. Harta yang disitainya ada ketentuannya, yaitu dua ketentuan atau kriteria begitu ya. Yang pertama itu barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan juga kapal dengan isi kotor tertentu begitu ya. Mungkin seperti pakaian itu dikembalikan lagi ke penanggung pajak gitu. Nah, yang kedua yaitu barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, dan juga lainnya. Nah, lanjut ke tahap keempat, apabila belum juga diperhatikan, begitu, belum juga mau dibayar, yaitu tahap lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Jadi badan pajak atau fiskus pajak tersebut masih memiliki hak untuk tetap menjual si hasil penyitaan tersebut, barang-barang hasil disita. Jadi mereka masih dapat menjual apabila belum dilunasi juga biaya penagihan pajaknya begitu. Nah, ini ada juga syarat-syarat lelang. Yang pertama yaitu lelang dilakukan di muka umum, jadi ada sifat keterbukaan begitu ya. Selanjutnya lelang dilakukan berdasarkan hukum, kemudian lelang juga dilakukan di hadapan pejabat, kemudian lelang dilakukan dengan penawaran harga, tentunya ya kan namanya lelang. Kemudian lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat. Selanjutnya lelang ditutup dengan berita acara, gitu ya. Oke, next. Nah, bagaimana hal-hal apa saja bagaimana
dapat terhapusnya utang pajak tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dilakukannya pembayaran. Tentu ya, dilakukan pembayaran baik itu secara langsung maupun si pihak ketiga ataupun keluarganya yang membayarkan begitu. Kemudian dibayarnya dengan cara lain, nesgeling atau pemateraian kembali begitu. Pemateraian kembali itu yang bagaimana? Yang seperti surat perjanjian, kemudian ditandatangani pihak si penanggung pajak tersebut melalui materai atau bea materai begitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu karena kompensasi atau pemotongan pajak dari penghasilan wajib pajak. Penghasilan wajib pajak seperti penghasilan kerja, penghasilan usaha. Jadi itu bisa langsung dipotong oleh Fiskus pajak atau badan pajak begitu ya. Kemudian faktor yang keempat yaitu karena daluarsa. Karena daluarsa karena setelah lampau 10 tahun itu ya, 10 tahun, jadi bisa saja terhapus utang pajak seorang penanggung pajak tersebut karena waktu begitu ya. Nah, kemudian pembebasan utang. Pembebasan utang ini umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya. Artinya yang sanksi administrasi saja yang dibebaskan dari utang, seperti sanksi administrasi karena kenaikan bunga karena terlalu lama itu kan biasanya bunganya meningkat. Kemudian juga kenaikan bunga itu biasanya lebih banyak begitu ya. Jadi bisa jadi bunganya dibebaskan, tetapi si pokok pajaknya itu tetap menjadi hutang begitu. Nah, yang terakhir yaitu penghapusan atau peniadaan. Peniadaan biasanya karena alasan tertentu si wajib pajak itu benar-benar tidak dapat membayar pajak. Bisa jadi karena hartanya seperti rumah atau apa begitu ya, kebakaran atau tragedi kejadian-kejadian yang tidak disengaja itu dan memang benar-benar ada, tidak dibuat-buat, itu bisa jadi terjadi peniadaan terhadap utang pajak gitu ya. Nah, kemudian juga misal karena bencana alam gitu, banjir, sawahnya tidak terpanen atau gitu, bisa juga ada peniadaan, mungkin saja penghapusan atau pengurangan terhadap wajib pajak tersebut. Oke, next. Nah, selesai nih. Oke, ini slide terakhir nih. Terima kasih, thank you buat teman-teman. Kalian punya pertanyaan, silakan bertanya kepada moderator. Dan pertanyaannya tidak boleh melewati materi yang saya jelaskan begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.